pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Budi Sutrisno. Saya Kepala Puskesmas Talangbanjar. Dalam kesempatan ini, saya akan memperkenalkan tentang Puskesmas Talangbanjar. Puskesmas Talangbanjar terletak di Kelurahan Talangbanjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Adapun Puskesmas Talangbanjar membawahi 4 wilayah kerja kelurahan. Yang pertama Kelurahan Talangbanjar, yang kedua Kelurahan Sulanjana, yang ketiga Kelurahan Budiman, dan yang keempat Kelurahan Tanjung Sari. Puskesmas Talangbanjar mempunyai program-program kegiatan. Yang pertama, promosi kesehatan. Promosi kesehatan itu meliputi kegiatan-kegiatan yang bersifat promotif dan preventif seperti penyuluhan-penyuluhan, pemantauan PHBS, kemudian pemantauan desa siaga, dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat untuk pencegahan dan penyuluhan kesehatan. Kegiatan yang kedua yaitu program kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan ini tugasnya melaksanakan kegiatan pemantauan lingkungan seperti pemantauan kondisi rumah masyarakat, pemantauan kondisi tempat-tempat umum seperti kantor-kantor, tempat ibadah, dan tempat-tempat umum lainnya. Kemudian kegiatannya pemantauan daripada sumber air minum dan jamban di rumah-rumah warga. Kegiatan peningkatan gizi masyarakat. Kegiatan gizi masyarakat ini meliputi kegiatannya pemantauan dari status gizi baik itu bayi dan balita, kemudian juga pemberian makanan tambahan untuk bayi balita, pemberian tablet tambah darah, pemberian makanan tambahan, dan juga pemantauan status gizi dari ibu hamil. Kegiatan berikutnya pencegahan dan penanggulangan penyakit, baik itu penyakit menular maupun penyakit tidak menular, seperti pencegahan penyakit demam berdarah, pencegahan penyakit saluran pernapasan seperti pneumonia, kemudian pencegahan penyakit yang bersumber dari binatang seperti rabies, kemudian kegiatan pencegahan penyakit yang menular langsung seperti TBC, HIV, dan kemudian kegiatan pencegahan penyakit tidak menular seperti pencegahan penyakit hipertensi, darah tinggi, kencing manis, stroke, penyakit jantung, posyandu yang tersebar di 4 kelurahan yang menjadi wilayah kerja daripada Puskesmas Talangbanjar. Dalam kegiatan posyandu, petugas Puskesmas mendatangi posyandu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, di mana kegiatan posyandu mulai dari dengan penimbangan, kemudian pengukuran berat badan, kemudian diberikan imunisasi sesuai dengan umur bayi, kemudian dilaksanakan konsultasi atau konseling pada balita ataupun berkunjung di posyandu. Di posyandu juga bisa dilakukan konsultasi ataupun pemeriksaan ibu-ibu hamil yang berkunjung di posyandu, sehingga mereka dapat pelayanan tidak harus berkunjung ke puskesmas. Selain posyandu balita, Puskesmas Talangbanjar juga mempunyai 5 posyandu lansia. Posyandu lansia ini dibentuk khusus untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada lansia yang berumur 50 tahun ke atas. Jadi, para lansia ini dapat memeriksakan kesehatannya secara rutin teratur di posyandu lansia, tidak perlu harus ke puskesmas. Pada posyandu lansia ini dilakukan pemeriksaan kesehatan baik oleh tenaga kesehatan seperti bidan ataupun perawat, dan juga oleh dokter. Pada posyandu lansia ini diutamakan adalah pemeriksaan kesehatan, tidak harus pengobatan, karena dalam kegiatannya ini bersifat promotif preventif, sehingga mereka melakukan pemeriksaan sebelum mereka menjadi sakit, ataupun yang sudah dalam kondisi sakit dapat mengontrol ulang kondisi kesehatan mereka di posyandu lansia. Selain posyandu balita dan posyandu lansia, Puskesmas Talangbanjar juga mempunyai 1 pos bidu dan terpadu untuk mencegah penyakit-penyakit tidak menular seperti hipertensi, kencing manis, stroke, dan penyakit jantung. Pada pos bidu ini
cakupannya adalah lebih luas daripada posyandu lansia. Jadi semua masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan di Posyandu, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan berat badan, pemeriksaan lingkar perut, dan juga pemeriksaan lemak tubuh. Pada waktu tertentu dilakukan pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol. Ini gunanya untuk mencegah supaya masyarakat tidak ada klinik umum. Pengunjung dapat melakukan pemeriksaan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan secara umum, kemudian tindakan-tindakan medis, ataupun untuk mendapatkan surat keterangan berbadan sehat pada pengunjung yang memerlukan. Kemudian pelayanan berikutnya adalah pelayanan pada poliklinik gigi. Pada poliklinik gigi, masyarakat ataupun pengunjung dapat melakukan pelayanan pemeriksaan gigi, pencabutan gigi, penampilan gigi, ataupun yang bersifat penjualan ataupun konseling dari poliklinik gigi. Pada poliklinik gigi, Kemah Salam Banjar mempunyai dokter gigi dan perawat gigi yang sudah terlatih. Kemudian pelayanan berikutnya yaitu pelayanan di ruangan KIA. Pada ruangan KIA terdapat bidan dan petugas yang sudah terlatih, di mana pada pelayanan ini ibu hamil dapat melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada bidan yang sudah terlatih tersebut. Pelayanan berikutnya adalah pelayanan pada ruangan imunisasi. Pada ruangan imunisasi ini dapat dilaksanakan pelayanan imunisasi pada bayi sampai dengan umur 9 bulan. Pelayanan berikutnya adalah pelayanan pada poliklinik lansia. Jadi di poliklinik lansia, untuk masyarakat yang sudah berumur 50 tahun ke atas, kami pisahkan ruangannya dengan ruangan dari ruangan poliklinik umum, sehingga masyarakat yang lansia dapat melakukan pelayanan tanpa terganggu dengan pelayanan yang lain, sehingga mereka dapat berkonsultasi, bisa juga mendapatkan pengobatan lebih cepat. Di poliklinik lansia dilayani oleh dokter dan perawat-perawat yang sudah terlatih. Kemudian pelayanan yang lainnya adalah pelayanan pada laboratorium. Laboratorium di Kemah Salam Banjar telah menggunakan alat yang cukup canggih, di mana bisa dilakukan hasil pemeriksaan darah rutin secara lengkap. Kemudian juga laboratorium Kemah Salam Banjar bisa melaksanakan pemeriksaan seperti pemeriksaan urin, pemeriksaan HIV, pemeriksaan hepatitis B, dan pemeriksaan penyakit kelamin seperti sifilis. Kemudian juga bisa melaksanakan pemeriksaan untuk pengunjung yang mau memeriksakan tes narkoba. Pelayanan lainnya adalah pelayanan apotek. Di Puskesmas kami mempunyai apotek di mana obatnya merupakan standar sesuai dengan formulasi nasional yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian pelayanan berikutnya kami ada pelayanan konsultasi gizi, di mana pada konsultasi gizi setiap pengunjung atau masyarakat bisa berkonsultasi mengenai kondisi kesehatannya, mengenai gizi, makanan-makanan apa yang bisa dikonsumsi baik dalam kondisi sakit ataupun dalam kondisi sehat. Kemudian pelayanan berikutnya adalah pelayanan pada ruangan klinik sanitasi. Pada klinik sanitasi bisa dilakukan konsultasi mengenai jamban yang sehat, bagaimana kondisi ruangan yang sehat, bagaimana kondisi rumah yang sehat, dan juga bagaimana di dalam rumah supaya kondisi baik pencahayaan maupun kondisi ruangannya dalam kondisi yang sehat supaya terhindar dari penyakit.